Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Kita masuk ke persiapan memandikan mayat. Memandikan mayat sunat. Apa nih? Oh, disegerakan. Sunat hukumnya disegerakan jika tidak dikhawatirkan berubah mayat tersebut. Namun jika dikhawatirkan berubah bau mayat tersebut, wajib disegerakan. Iko meninggal jam 7 maghrib. Nah, besok ke jam 7 sudah berapa jam? 12 jam. 12 jam. Ya kan? Belum juga dimandikan jam 7 pagi dengan alasan menunggu saudara. Di mana? Bandung. Pesawatnya belum terbang, masih delay. Kebetulan lain pula pesawatnya kan. Akhirnya apa? Terpaksalah dimandikan Giani jam 2 siang. Sudah dimandikan jam 2 siang, baru dikuburkan habis sholat asar. Ini sudah memakan waktu yang lama. Jadi perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Sebenarnya menunggu keluarga itu apa sih? Apa yang diharapkan di situ? Tolong ini kita pahami ya. Apa yang diharapkan di situ? Apalagi mohon maaf, yang ditunggu nih baca doa juga nggak bisa, jadi imam juga nggak bisa, ikut melaksanakan fardu kifayah pun nggak bisa juga ya. Dia cuma ditunggu hanya untuk menangis saja. Untuk apa? Oh, itulah yang terakhir kali melihat keluarganya misalkan begitu ya. Ini kan sudah berlebih-lebihan kita, berlebih-lebihan. Makanya kita pun dengan anak harus kita sampaikan, nah, kamu sekolah di Mesir, kamu sekolah di Yaman, kamu sekolah di Maroko. Ini kalau nanti ayah mak duluan meninggal, maka tak usah ditunggu-tunggu. Inilah harus disampaikan, siap berpisah. Bagaimana mau menunggu itu Pak? Berapa hari kita akan di sini? Sementara kan Rasulullah, orang beriman itu kalau dia meninggal, dia minta segera dikuburkan. Dia yang minta, qaddimuni, 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 segerakan, segerakan, segerakan. Kata awak memperlambat-lambat. Sebab anak belum datang, saudara kandung belum datang, siapa boleh menantu belum boleh, siapa boleh kepala dinas, kepala ini, dari kepala ke kepala datang, macam-macam yang ditunggu. Akhirnya mayat itu teraniaya. Jadi harus jelaskan dengan anak. Mana tahu anak bapak misalkan di Eropa, di Jepang, harus siap. Kalau besok ayah meninggal, lepaskan dan ikhlaskan. Kalau begitu juga. Oh, kalau begitu tak maulah Ustaz bisa dengan anak. Akhirnya anak itu lengket dikejaknya terus. Makanya anak itu tidak berterbang. Hidupnya bakal mati juga. Menunggu waktu aja sebenarnya kan. Hilang sinyal, tinggal benok lagi. Oh, baik. Lanjut terus. Lagi. Baik. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki yang masih keluarga. Namun jika tidak ada, maka boleh laki-laki lain atau istrinya atau anak perempuannya yang masih mahramnya. Dulu sudah kita bahas mahram ya. Sudah kita bahas mahram. Surah An-Nisa ayat 21 kalau salah. Lanjut. Jenazah perempuan dimandikan oleh yang perempuan pula dan diutamakan yang masih dekat hubungannya dengan jenazah tersebut. Namun jika tidak ada, maka boleh wanita lain yang dapat dipercaya. Sebagusnya yang dipercaya kejujurannya. Alat-alat mandi diantaranya
tempat mandi mayat dewasa, air mutlak lagi, dan air sabun. Air sabun. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan. Sebaik-baiknya hendaklah dimandikan di tempat yang agak tinggi dan di tempat yang sunyi atau khalwah. Orang yang memandikan mayat tidak wajib berniat melainkan sunat, yaitu dengan lafaz nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ini tak wajib, ini sunat. Yang wajib dalam hatinya. Terus yang memandikan sunat memejamkan mata, maksudnya jangan terlalu serakah melihat aurat mayit kecuali hajat. Makanya tadi pemandi mayat itu memang harus orang-orang yang amanah, matanya terjaga, mulutnya terjaga. Karena kita tidak tahu Pak, manusia ini kan banyak kan. Makanya ada manusia homo, jadi tukang pemandi mayat dia. Sebelum dimandikannya mayat sudah dibantainya duluan. Homo dia. Orang tidak tahu dia homo. Ini tugas ketua pengurus dibuat fit and proper test. Betul-betul harus dideteksi betul. Ini layak jadi pemandi. Kalau ada berita-berita negatif tunggu dulu. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang memang. Kita mana tahu kan? Apalagi jenazah yang meninggal di rumah sakit. Itu di ruang pemandian itu cuma orang yang memandikan satu orang dengan mayat itu. Kenapa? Ustaz tahu? Setahun saya di rumah sakit Ibnu Sina. Tahu lah saya cuma sendiri di situ. Baik, ini sudah masuk pembahasan berikutnya, mengkafani mayit atau jenazah. Masalah memandikan ini Bapak Ibu bahagia. Di sini teorinya banyak, tapi sebenarnya prakteknya itu yang penting. Ada sahabat Nabi, lupa saya namanya. Itu di samping rumahnya dikalinya tanah, pas seperti kuburan. Dibuatnya tanah. Galian tanah di samping rumah. Itu asal dia melakukan kesalahan kecil, nanti dia tidur di dalam tuh. Tidak mau dia tidur di rumah. Dia rasakan macam mana tidur dalam tanah itu. Asal dia melakukan kesalahan dosa kecil, bukan dosa besar Pak, dosa kecil. Itu masuk dia ke dalam. Begitu cara dia menghukum dia. Saya pikir-pikir mantap juga, pikir kan? Gali kuburan samping rumah awak, pas seperti kuburan kan? Asal berbuat salah sedikit, masuk ke dalam. Kemana Bang? Kata istrinya, mau masuk ke liang kubur. Nah, itulah di situ kan? Kemana rasanya? Lanjut. Sebelum mengkafani, ada pertanyaan masalah memandi apa nih? Persiapan memandi mayat nih? Ada Pak. Ya. Tentang memandikan mayat itu. Sudah selesai kita mandikan Pak, karena sudah bersih, kata teman pun sudah bersih. Karena mayat ini seorang istilahnya pendarahan. Nah, pendarahan kan. Jadi bagaimana mengatasi pendarahannya itu Pak kalau darahnya nggak berhenti? Bagus. Apa kita kapan langsung gitu? Bagus. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi jenazah yang dimandikan itu macam-macam bentuknya Bapak Ibu, macam-macam. Ada yang terus darah keluar dari telinga, tidak mau berhenti. Ada yang terus keluar darah dari lubang hidung, dari rongga-rongga terbuka. Ada kadang-kadang dari situ, dari bekas infus terus keluar darah. Ada yang dari kemaluan, ada yang dari tubuh, banyak. Maka bila kemudian dia sudah dimandikan bersih, namun darah tetap mengalir, maka yang dapat dilakukan adalah ditutup pakai. Kalau dengan kapas membuat dia berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau dengan kapas pun juga tidak selesai, maka cari akar yang lain. Macam mana caranya? Ini menurut pengalaman kita yang sudah pernah kita alami Pak, itu kan sudah dimasukkan lah benda apa itu kan kapas itu memang kami sebatas gitu kan. Ya saat diangkat kan udah nggak menetes lagi, udah nggak tembus lagi. Selesai kami kapankan, kan kami periksa lagi pada benda kan, setelah dibawa kan, itu tembus Pak kain depannya, gimana itu Pak? Ya, itu sudah kategori dimaafkan itu. Sudah dimaafkan, ya.
Tidak perlu lagi itu diulang balik menguntingkan kapan, tidak usah. Itu sudah kategori dimaafkan. Iya, kita yang sebagai petugas tentu rasa was-was kan. Ini cuman mana jadi pikiran jadinya. Jadi itu sudah dimaafkan. Ya Bu ya. Baik, terima kasih. Yang lain. Kalau suami yang meninggal, siapa yang boleh memandikan? Pertama, semua laki-laki. Yang kedua, boleh istrinya ikut. Yang ketiga, semua anak-anak kandungnya. Yang keempat, kedua orang tuanya. Yang kelima, semua yang semahram dengan dia. Yang semahram itu sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi kalau laki-laki yang meninggal, bolehlah istrinya ikut, boleh. Kalau istrinya meninggal, bolehlah suaminya ikut, boleh. Ya. Tapi kalau mau ikut, tidak harus wajib, harus dipahami ya. Kalau dia mau ikut, boleh. Tidak dia ikutnya tidak apa-apa. Jangan nanti misalkan ada istri tidak ikut yang meninggal suaminya, langsung dibilang orang nggak sayang dia sama lakinya ya katanya. Itu kan sudah menambah-nambah gitu. Sementara ini perkara-perkara yang boleh, ya kan? Nampak betul dia memang minta lakinya cepat mati, tolonglah. Suaminya dimandikan, dia tenang-tenang aja di situ. Baik, kalian silakan. Jadi ini termasuk bayangan ya. Tapi kan prakteknya juga besok. Ya kan, kalau laki-laki itu yang biasa dipakai orang itu dasarnya 3 lapis, ditambah baju 1, ditambah kain sarung 1, jadi 5. Itu umum dipakai orang. Ada juga yang membuat 3 saja, buatnya 3, 1 lapis alas, lalu kemudian 1 lembar kain sarung, 1 lembar baju. Cuma kalau 1 lembar alas terlalu tipis, karena yang umum 3 lapis alas, tambah kain sarung, tambah baju. Untuk perempuan itu biasa buat orang 7. Buat orang tuh 7. Apa tambahannya? Tambahannya pertama apa Bu? Ya mukenanya. Habis itu apa lagi? Ya baju ininya. Itu ibu-ibu yang paling tahu deh itu ya. Jadi kita yang memakai yang umum-umum saja. Itu masalah kain kafan. Nah, mengikatnya beginilah jawaban bagian. Jadi ini ada ujung kepala, ya kan? Ini ada apa lagi? Dada, pinggang, lutut, kaki. Ya, makanya saya bilang prakteknya aja lagi besok ini. Sebenarnya teori yang penting itu tadi menghadapi orang yang gorgor itu penting teorinya, karena itu nggak bisa dipraktekkan. Menghadapi orang yang gorgor itu penting, makanya tadi kita lama membahas itu, karena itu masa menentukan. Adapun yang ini hanya prakteknya yang penting. Baik, mengkapani, menyolatkan. Nah, menyolatkan ini pun teori di buku, prakteknya nanti di lapangan. Bacaan sholat jenazah kan itu yang penting kan. Penting itu takbir pertama jelas Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Tapi doa yang mau kita itu doa pendek-pendek aja. Tidak usah doa panjang. Karena doa yang pendek aja susah, apalagi yang panjang.
Habis itu takbir keempat begitu juga, ya. Baik, saya kira kalau ada yang mau diskusikan lagi, ada yang ditambahkan, silakan. Ketika memandikan tadi Ustaz, bagaimana kalau seandainya misal seperti mayatnya laki-laki, suami istrinya ingin ikut memandikan, tapi mungkin karena rasa sedih, nangis, itu seperti apa Ustaz? Apakah mungkin kita bolehkan saja kalau dia menangis setelah harus meneteskan air mata? Nah itu Ustaz. Kemudian yang informasinya di masyarakat kalau lamanya itu sudah ini tidak boleh dilakukan dicuci atau ada peraturan yang harus seperti itu Ustaz. Saya tidak pada Jadi memang banyak hal-hal yang mesti kita perhatikan, ya. Kebiasaan-kebiasaan di satu tempat. Seperti yang ditanyakan tadi, istrinya ikut memandikan suaminya. Kalau istrinya menangis-menangis, apakah itu boleh? Selagi dia menangis hanya keluar air mata, silakan. Lalu kemudian air matanya bercampur dengan air mandinya, ya tidak apa-apa. Toh air mata itu kan bukan najis. Air mata itu kan bukan najis, dia adalah suci. Tidak apa-apa. Air matanya kena kepada si badan semayat, ya tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya. Ya kan? Jangan seperti yang sudah-sudah. Jangan jatuhkan air mata kena pipinya nanti buat inyo. Nah, ini kan huruf bahaya ini kan. Jangan kena pipinya, ibu artinya itu aponyo, kan? Nah, itu tidak ada itu. Bahkan ada lagi, saya melihat di Jakarta kemarin, itu ada pula menyuruh istrinya waktu mau dibawa suaminya ke ke masjid. Jadi di kampung-kampung masih banyak. Betul yang meninggal tuh. Iya, itu yang meninggal tuh abang ipar saya, suami kakak saya. Saya datang ke sana. Jadi mohon maaf, pelaksana fardu kifayah itu orang Betawi, Pak. Saya tidak mengatakan orang Betawi itu tak berilmu. Cuma kebetulan di sana itu tuh memang ilmunya menurut saya ya masih tinggi sedikit lah saya daripada mereka. Jadi dipaksalah saudara kakak saya ini menyuruh dibawa. Dia udah diangkat begini mau dibawa ke masjid nih Pak Mayat nih. Menyuruh udah gini. Satu, dua, tiga. Ini praktek orang Hindu saya bilang. Orang Hindu memang begitu di banyak. Mana dalil yang menjelaskan seperti itu? Mana dalilnya? Ini adalah budaya yang salah. Kenapa menurut? Apalagi kadang-kadang anak itu tidak sanggup lagi. Dia kena berapa kali putar ke itu. Anak itu udah nangis. Tidak lagi mah, ayo bawa lagi. Bawa lagi. Ini salah. Saya bilang tidak ada menurut, saya bilang. Agak kaget juga orang dulu. Termasuk juga itu melambat-lambatkan proses. Termasuk. Termasuk. Sementara kan disilakan menyegerakan. Kalau yang menyebarkan apa Pak? Bunga, kan ada dulu orang tua kita menyebarkan bunga, beras, dikasih uang Pak lagi juga itu. Biasanya sebarkan gitu. Itu mana Pak? Ya itu juga budaya merusak. Makanya kan begini Bapak Ibu, kita kan belajar ini supaya kita jangan sama dengan orang yang tidak tahu. Makanya besok kalau itu terjadi di keluarga kita punya hak bicara di situ. Jangan mau. Oh ini kan sudah dibuat dari dulu. Ya, mungkin Bapak tidak tahu, saya sudah belajar. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita itu juga dari budaya mereka, dia bersalah-salah. Apa adat-adat kuburan? Pertama, sebelum kita sampai di tempat, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itulah yang paling pendek.
Dan setiap kita mengucap salam jangan harap dijawab. Nah, nanti Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak ada yang menjawab doanya kan? Itulah salam yang tidak harap dijawab. Jangan mengharap. Kalau ada yang menjawab, pulanglah. Selesai. Dan habis itu kemudian bagaimana dengan memakai sandal, memakai sepatu? Selama itu dipakai agar tidak khawatir mungkin kaki kena paku, kaca dan sebagainya, boleh. Tapi ada orang yang tengok Ustaz dibukanya sandalnya, ya boleh juga. Boleh pakai sandal boleh, tak pakai sandal juga boleh. Jangan disalahkan orang yang pakai sandal. Yang pakai sandal itu bukan untuk berbangga-bangga, takut dia nanti kakinya kena paku, kena kaca, kan banyak yang harus dilihatkan. Dan itu kemudian di kubur itu Bapak Ibu sebaiknya tidak dilangkah-langkahi badan kuburan, badannya, dan tidak diduduk-duduki badannya. Ada pun kemudian samping-sampingnya macam ini keramik gitu kan samping itu kan tidak masuk badan gitu. Yang badan kubur itu kan di tengah. Kalau hanya sebatas di sampingnya boleh kita duduk Pak. Yang penting tidak badannya yang kita duduk. Ya kan? Nah, kemudian di kubur itu juga, di pemakaman itu juga kita hindari tertawa. Usahakan jangan tertawa. Apalagi tertawa yang tidak baik, bertawa-tawa. Kemudian lebih banyak kita merenung di pemakaman itu daripada bercerita. Kadang-kadang sambil menunggu proses pemakaman, kumpul-kumpul bercerita. Yang ceritakan macam-macam. Itu tidak boleh sebenarnya. Lebih banyak merenunglah, pikirkanlah, hayatilah. Kita juga akan menghadapi hal yang sama. Nah, ini diantara adab-adab kita dalam di pemakaman. Ya, bagaimana dengan wanita yang sedang datang haidnya? Apakah dia boleh ikut ziarah? Boleh. Apa larangannya? Dia datang bulan Pak Ustaz, mana boleh dia ziarah? Siapa bilang tak boleh? Wanita yang sedang datang bulan yang tak boleh dilakukannya sholat, puasa, menyentuh mushaf Quran dan membacanya, bertawaf. Mohon maaf bagi yang sudah menikah bercampur. Itu aja yang tak boleh. Di luar itu boleh. Jangan ditambah-tambah. Kamu halangan tak bisa ikut ke kuburan ya. Kamu sedang halangan, rambutmu jangan biarkan rontok. Kalau rontok kumpul-kumpulin, nanti masukkan ke plastik asoi. Nanti kalau kamu sudah selesai halangan, kalau kamu mandi, dia mandikan juga, biar jangan menuntut dia di akhirat. Astagfirullah. Aneh-aneh. Banyak hurapat-hurapat di masyarakat kita. Menuntut pula katanya rambut-rambut itu. Sepanjang halangan tak boleh potong kuku. Nanti dia menuntut. Menuntut apa? Jangan menyisir rambut biar aja bau kepalanya itu. Itu makanya semasa istrinya suaminya pergi kita lupakan. Tengok bini macam ni lampir bau. Itulah salah di dalam beragama. Dah banyak yang aneh-aneh. Kalau suami lagi hamil, ayo kontaktor lagi Ustaz. Kalau istri lagi hamil, suaminya tak boleh apa katanya, tak boleh mengambil ikan di sungai. Nanti bayinya cacat. Ini kan hurapat tahayul semuanya. Jadi di pemakaman itu banyak tahayul, hurapat macam-macam. Kemudian di pemakaman itu Bapak Ibu jangan mengambil sesuatu yang tidak ada alasan mengambilnya. Botol diambilnya, dibawa ke rumah, dijadikannya sebagai jimat. Itu syirik. Botol-botol apa itu? Kan ada 2 botol itu disiram di kuburan itu kan tujuannya supaya yang datang kecoa, semut dan sebagainya. Botol itu dibawa ke rumah, dijadikannya sebagai media untuk mencantet, menini. Kadang-kadang kain kafannya diambil, disobati sedikit, macam-macam cara orang. Astagfirullah. Ya,
Ya. Tanahnya mau pulang. Ada juga tanahnya dibawanya pulang, mentang-mentang yang meninggal di tuan guru, ya kan? Bawanya tanah gitu. Gantung di atas. Hah? Anak digantung di atas. Iya. Digantung pula, macam-macam lah. Murah petahi manusia ini. Bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan memandikan jenazah. Pertama, pertanyaannya, apakah kita memandikan itu harus menghadap ke kiblat? Jadi kita kiblat sana harus sini untuk mana gitu, arahnya. Yang kedua, memandikannya itu air yang kita siram pertama itu apakah ada doa-doanya? Dan berapa kali kita membasuhnya gitu? Itu pertanyaan. Sekian, terima kasih. Baik, tadi ada tertinggal lah. Tadi menghadapi orang yang gorgoroh tadi itu tadi saya tertinggal karena kebetulan diingatkan. Itu orang yang gorgoroh tadi itu dihadapkan dia ke kiblat ya. Kalau dia sudah gorgor, kan kita ada tadi tanda-tandanya tadi kan, kaki mendingin, napas panjang-panjang, ada jela-jelanya, ya kan? Maka hadapkanlah dia ke kiblat. Angkat sedikit bagian punggung kepalanya. Nah, menghadap kiblat itu macam mana maksudnya menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat itu seluruh badannya. Kalau misalkan kiblat di sini, ya beginilah berarti posisinya dulu. Seperti ini. Ini namanya menghadap kiblat. Kalau begini, ini menghadap timur. Banyak orang salah. Kepalanya ke kiblat katanya. Berarti Kalau kakinya ke sana ya. kiblat, Berarti kakinya ke sana ya kan? semua. Ya maksudnya kakinya yang selonjor ke sana. Iya. Kan itu namanya menghadap. Bukan seperti kita tidur berbaring spesifik ke kanan itu Ustaz, menghadap kiblat. Ya, itu yang kedua. Oh. Jadi menghadap kiblat itu dalam keadaan seperti ini. Atau kemudian sekira-kira kalau kita tidur tangan kanan itu di bawah. Jadi itu tergantung tempatnya. Kalau bisa lurus, luruskan. Kalau nggak bisa, buat cara kedua seperti ini. Ya. Langsung tidur. Ini kurang batal lagi. Jadi bukan begini menghadap kiblat itu Bapak Ibu. Inilah yang sering salah di masyarakat kita. Kepalanya ke kiblat katanya. Ini bukan menghadap kiblat namanya. Jadi Ustaz, kalau pas di rumah sakit, yang menghadap kiblat itu. apanya ini apa namanya tuh? Bednya. Nah, tempat tidurnya itu menghadap ke sana, kepalanya ke situ. Gimana cara mutarnya itu? Nah, sekarang menghadapkan ke kiblat itu kan tidak wajib. Iya. Kalau memungkinkan tempat itu dia dihadapkan ke kiblat dengan dua cara tadi, cara seperti ini satu, cara seperti ini satu, memungkinkan bisa diputar, lakukan. Tapi kalau tidak, ya udah. Macam di rumah sakit misalkan, cuma pun kita pindahkan, susah juga misalkan, malah merepotkan. Ya sudah, tidak usah dipaksakan. Itu kalau dapat dikondisikan tempatnya. Jadi tangan kanan di bawah. Bontu ikola nanti di dalam kubur itu Bapak Ibu. Posisi awak itu. Ketika dimiringkan, seperti itulah nanti itu. Nah, jadi jelas ya. Nah, kalau memandikan tidak ada aturan. Peraturan ya. Saya tidak menemukan hadis apakah harus diarahkan ke kiblat. Artinya berarti kita bebas. Cuma sedapat mungkin ini gaya pakai kain ya, jangan terbuka kain. Makanya di tempat yang sunyi lebih bagus. Ada lagi? Satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Ustadz. Saya belum jelas lagi tadi cara memandikan yang jasadnya ini tidak utuh Pak. Nah, jika itu kemungkinan itu kita alami Pak, artinya jasadnya terburai, bercerai itu, waktu dalam keadaan memandikannya itu apakah harus kita pasang-pasangkan atau memang satu-satu kita mandikan? Satu-satu. Oh, Tidak usah satu-satu. disatukan.
Karena dia sudah terpecah-pecah kan. Itu Dia Pak. berpisah dengan ininya. Maka pas memandikan, kakinya dulu basuh. Betul ambil tangannya yang terpotong-potong basuh. Betul ambil lagi apa lagi basuh. Meletakan itu bisa terjadi kejadian macam itu Pak kan itu. Iya betul tuh. Dan itu tidak sesuatu hal yang luar biasa, itu biasa. Akan bakal ada seperti itu. Atau misalkan dalam pembunuhan, kan bisa saja pembunuhan. Jadi yang dapat itu nggak usah disusun lagi. Matikan aja satu-satu karena dia terpisah. Ada satu pertanyaan yang belum Ustadz jelaskan dari pertanyaan saya tadi, menyiram air di mayat itu. Oh ya. Apakah ada doa-doanya? Ya. Baik. Sebenarnya kalau